Saudara, ini saya dalam proses perjalanan menuju tempat teman, lokasi teman, yaitu tempat budidaya lele di salah satu ini sahabat saya ini, Pak Ustaz. Nah, ini saya dalam perjalanan ini tadi panjang jalan ini dari lokasi saya tadi dari rumah ini sekitar 2 kilo perjalanan. Nah, ini saya. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, ini dia kita lihat kolam beliau. Ini salah satu pembudidaya lele yang ada di Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, ini luar biasa ini. Ini dengan memanfaatkan lahan yang apa adanya, memanfaatkan bekas rumah ini, di bawahnya ini sudah dijadikan kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Aunur Api Pato Mandar. Kali ini kita akan menyajikan video tentang suka duka menjadi pembudidaya ikan lele. Pada hari ini saya berkunjung ke tempat teman saya, saudara saya, sahabat saya, Pak Ustaz Sabudin, yang sudah menjadi pembudidaya ikan lele ini sudah hampir 2 tahun, 2 tahun lebih. 2 tahun beliau ini beralih dari peternak ayam potong, beralih menjadi pembudidaya ikan lele. Tapi sebelumnya kami sampaikan dari channel Aunur Api Pak ini, semoga para saudara sekalian pencinta pembudidaya ikan lele, semoga pada hari ini segala aktivitas kita selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena segala sesuatu apapun yang kita lakukan, sekiranya kita akan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa, kita sebentar akan berbincang-bincang kepada Pak Ustaz ini sebagai petani lele, untuk berbagi pengalaman, berbagi kiat, berbagi trik, dan berbagi suka duka. Kira-kira menjadi peternak ikan lele itu bagaimana, dan bagaimana, apakah menguntungkan atau tidak, bukan, atau bagaimanalah, sehingga ini akan bisa menjadi motivasi buat kita semua bahwa menjadi petani ikan lele itu bisa menjanjikan ke depannya. Mana yang nampak, kita lihat bibit ikan yang baru dia tebar. Ini ukuran 57 ya, kemarin kita tebar ya. Bukan 57, 46 ya? 45. 45 ya. Tapi dia sudah 56. Oh, sekarang sudah 56. Ini berapa ribu kemarin Pak Ustaz? Ini 20.000. 20.000. Ya. Masya Allah. Ini Pak Ustaz ini baru saja menebar benih sekitar 20.000 ekor. 20.000 ekor saudara sekalian. Dengan kondisi kolam seperti ini, beliau pasti punya trik-trik atau kiat-kiat sehingga beliau ini. Apa yang dilakukan Pak Ustaz ini? Ini pemindahan ya atau apa ini dikasih pindah? Itu dibersihkan kolamnya. Ya. Oh, banyak yang mati Pak Ustaz ya. Ini Kena penyakit. penyakit apa, kembung. Oh, kembung ya. Ya. Oh, mungkin faktor ini banyak musim hujan Pak Ustaz ini ya. Cuacanya lagi ekstrim lah. Cuaca lagi Perlu ekstrim. apa namanya? Penanganan yang lebih ini. Khusus ya. Khusus. Perhatian khusus ini. Ada berapa ini yang dia pindahkan ini untuk perawatan. Karantina. Karena jadi mau dikarantina katanya Pak Ustaz ini. Ini memang di sekarang ini di Wonomulyo ini sekarang masuk musim hujan. Ini masuk musim hujan, jadi kadangkala tiba-tiba penyakit ikan itu kadangkala tidak disangka-sangka tiba-tiba datang menyerang ikan. Nah, ini buktinya. Perjuangan.
betul-betul perjuangan Postas deh. Ya, semua ini kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan keberkahan saja dari Allah. Apapun yang dilakukan itu kita hanya mencari keberkahan, keberkahan dunia akhirat. Yang penting saat ini masyarakat wasem mayo hane. Yang saya hiburan nih. Yang saya dari hiburan nih, jam wasai. Kita bergelut dengan makhluk hidup. Anu deh kecuan dua deh. Ini lembek kayang, kayak mulai kayan deh. Mulai kayang. Saudara, ini kita pakai bahasa daerah Mandar ini. Ya, kita pakai bahasa Mandar. Mulai kayang. Kayang itu besar. Ya, mulai kayang. Sudah mulai besar. Ini siapa melona pura sebar deh ini? Ya alhamdulillah sudah sana meluna sekitar hampir 1 minggu lah. Nah, Dia mau seminggu. jadi ini katanya Pak Ustaz sudah saat penebaran ini sudah ada 1 minggu. Ya. Sudah ada 1 minggu ditebar ini benih. Dia mau seminggu. Dia mau seminggu deh. Ya. Dia mau seminggu, saudara-saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak Ustaz? Ya alhamdulillah. Nah, lagi di tempat kandang kolam Lele ya. kolam lele. Jadi pemirsa ini penonton kita ini mau mengetahui ini apa suka dukanya menjadi petani lele, peternak lele. Ya alhamdulillah. Kalau masalah suka duka tentang beternak lele ini, melihara lele ini ya tentu ada. Ini. Nah, semua pekerja hidup pasti ada rintangannya, pasti ada ujian dan cobaan. Jadi tergantung kita mau menyikapi bagaimana. Masya Allah. Tapi masalah lele ini ya mungkin ke depan ini sangat besar berpotensi lah untuk mendapatkan pundi-pundi dinar ini. Amin, Uang. amin. Masalah ternak lele ini, apa benar ya? Ya, Nah, menguntungkan bayar cerit aneh. ya kembali lagi mau tahu mau uang tergantung tadi apakah beternak lele kita mau sungguh-sungguh apa sungguh-sungguh tahu insya Allah pasti ada hasil ke depannya karena di Wono ini mereka pun jawari ya sudah sudah mulai terbuka ini masalah lele ini. Nah, ini saya sudah beternak hampir 2 tahun lah. Dia mau 2 tahun nih. Alhamdulillah saya sudah rasakan juga sukacitanya. Nah, tentu ada. Tapi di saat kita memegang hasil penjualan lele ini, Masya balon Allah. lele ini, ya Luar biasa semangatnya. kita bersemangat. Alhamdulillah. Nah, bersemangat disitulah kita juga. Jadi namanya juga pekerjaan ini ya itu yang aneh tentu yang susah ada susahnya juga dalam beternak lele ini. Kira-kira Postas saya pertanyaan berikutnya, apa kendalanya? Itu baru pertama kali menjadi pembudidaya lele ini. Apa kendalanya, apa rintangan Rio dihadapi Rio? Waktu pertama kali tahu beternak lele Rio. Yo, tentu masalah de beternak lele tahu tetap dia rintangan atau bekerja apapun pasti ada rintangan. Ya. Nah, ya rintangan lele kalau salah satu rintangan lele ini adalah
apabila kita kasih masuk bibit yang ukuran kecil ini sangat-sangat rawan dengan tingkat kematian. Atau beda kalau ukuran yang sudah adaptasinya luar biasa lah, kita tidak ragu lagi. Kalau masih kecil ini ya bisa kita katakan ini kita masih anu larva. Berisiko Pak. sangat tinggi. Nah di situ karena apalagi kalau sekarang ini musim hujan kadang panas, itu sangat rentan dengan penyakit lele. Iya. Jadi kesimpulannya itu semakin kecil ikan yang kita tebar benih, risikonya semakin tinggi juga. Ya, betul. Jadi idealnya itu mungkin bagus itu 57. Ya. Kalau 68 itu paling bagus, 57 ke atas itu paling bagus kita tebar benih. Kalau yang paling bagus kalau saya di sini main di Niawe Ya. Adalah mungkin 78. Oh, 78 ini karena saya alhamdulillah ada juga saya dapat ini makanan-makanan dari luar ini seperti limbah-limbah khusus ayam. Seperti tulang rangka ayam ini yang saya buat menjadi makanan ikan. Ini yang menarik Pak Ustaz ini. Jadi mengenai pakannya Pak Ustaz ini dia buat sendiri, itu nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi bagaimana Pak Ustaz ini memanfaatkan limbah yang sudah dibuang orang, limbah ayam yang sudah dibuang, dia olah. Pak Ustaz ini dia olah menjadi pakan. Jadi Pak Ustaz ini sudah jarang beli pelet yang ada dijual di toko, tapi dia buat sendiri. Alhamdulillah. Dari pakan dari limbah itu. Ya, jadi masalah itu kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah suka dukanya ini supaya menjadi motivasi buat para penonton di seluruh Indonesia ini, dari yang mau memulai bisnis ini. Karena jangan sampai baru mau memulai bisnis ini selalu tanpa perencanaan, tanpa ilmunya, maka banyak risiko yang akan dihadapi. Jadi ini perlu kita sebagai masukan buat kita dari wawancara ini dengan Pak Ustaz. Nah, waktu pertama kali Pak Ustaz kita lanjut, waktu pertama kali menebar benih ini berapa ribu Pak Ustaz ini? Ya alhamdulillah waktu saya tebar pertama, yang pertama ini kolam pertama saya belajar juga ya sekitar 5.000. Coba Pak para penonton. Beliau ini baru belajar pemula saat itu, dia langsung tebar benih 5.000 ekor. 5.000 ekor saudara. Ini luar biasa ini. Tetapi saya yakin beliau ini sudah memiliki ilmunya. Jadi sebelum beliau ini beternak, dia belajar dulu tentang lele. Iya Pak Ustaz ya? Iya betul. Jadi mencari ilmunya dulu. Jadi kuncinya memulai sesuatu itu miliki dulu ilmunya. Ya, betul. Kemudian selanjutnya Pak Ustaz setelah 5.000 itu bagaimana perkembangannya dan menyebar berapa benih lagi? Ya kemarin ini saya piara cuma sekitar 13,5 sampai 4 bulan lah. Itu 4 bulan sudah selesai. Masya Sudah Allah. ada hasilnya lah. Alhamdulillah. Yang kedua saya tebar benih sekitaran 10.000. Wah, coba dari 5.000 meningkat menjadi 10.000 lagi, pemirsa, saudara. Itu artinya bahwa dari 5.000 itu sudah ada hasilnya. Beliau Pak Ustaz ini tambah lagi menjadi 10.000, nah tambah 10.000 ekor. Betul. Masya Allah. Jadi selanjutnya setelah itu tebar lagi. Ini sudah selesai, ini diangkat dari saudara masih sama Mas ini. Ya. Sekitar 152 kilo. Wah. Nah, ini sisanya sekitar mungkin 30 kilo ini saya punya kolam. Tapi itu sisanya yang Ya, lalu sudah ya, dijual yang Pak Ustaz lalu, ya. ya. Berarti ada sekitar berapa ton kemarin itu Pak Ustaz itu ada sekitar 2 ton ya. Dari yang 10.000 itu ya, mungkin hampir 2 ton. sampai seperti itu lah. Masya Allah. Saya Coba juga kurang bayangkan. ini karena saya jual Ya, saya. ini Pak Ustaz ini tidak mau terus terang ini berapa, tapi katanya yang jelas alhamdulillah berkah katanya hasilnya. betul. Ya Pak Ustaz ya. Ya, betul. Jadi saudara para pecinta lele, bahwa jangan pernah takut berbuat, jangan pernah takut gagal, karena sesungguhnya kegagalan itu akan membuat keberhasilan ke depannya. Ya, betul. Kemudian kedua adalah sebelum melakukan sesuatu itu miliki ilmunya. Miliki ilmunya dan jangan takut bertanya kepada orang yang lebih paham. Ya, betul. Sering-sering kepada sesama petani dan jangan memulai sesuatu usaha kalau ada rasa takut gagal. Ya, betul. Jadi harus mempersiapkan mental kita untuk gagal. Betul. Ya Pak Ustaz ya, Ya. harus mempersiapkan diri mental kita untuk gagal. Ya. Sehingga ketika kita gagal, kita sudah siap. Ya, betul. Tidak ada, malah harus tambah bangkit kita. Ya. Pak Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan Pak Ustaz ini kepada para
pemula yang mau memulai usaha Iya. lele. Ya betul. Ya saya cuma pesan ini sama saudara yang di luar siapapun yang menonton channel ini. Ya masalah di Polbang ini kan sudah terbuka lahan ini, bahwa kita jangan takut masalah penjualannya. Karena lele di Wono ini sudah terbuka, berapapun insya Allah pasti habis. Karena ya saya rasakan ini ya ini ikan saya sebenarnya butuh lagi, cuma ya namanya Kehabisan yang konsumsi ya? Konsumsi ini. Insyaallah. Nah, anggota lagi selalu mau ambil lagi, ya, ada juga dari Mamuju juga ini. Jatuh Pulau Mamuju ya, tapi ya, Miroto dia posted Pulau Bujo. Miroto ya sekitar ya mungkin 1 tong atau 500 kilo. Tapi ya apa boleh itu, karena tidak ada juga barang ini, lagi kecil lagi bininya ini. Allah. 20.000 ini kasihan, jadi kita mulai lagi. Tapi mungkin ini ke depan mungkin ada saudara kita dari Mas Heri ini, dia mau kasih masuk dulu ikan besar. Mungkin ikan timbang itu sekitar 30 kilo 300 kilo. enggak 30 naik 1 kilonya itu ekor. Iya. Jadi saya ini kan kebetulan saya punya makanan ini, jadi saya minta juga sama dia bahwa tolong masukkan lagi yang ukuran agak besar, supaya kita mungkin piara 1,5 bulan atau 2 bulan, nah, ini bisa panen menunjang. Ini juga ikan masih kecil, itu maksud saya. Tapi dia sudah respon, dia mau carikan. Masya Allah. Jadi saudara-saudara para penonton, pencinta pembudidaya lele, para penonton channel Onur Apipa. Jadi itulah tadi kiat-kiat dan pengalaman dari Pak Ustaz Habudin ya, Ya, Ustaz betul. Habudin di dalam bergelut di dunia perlelean. Betul. Tapi para pemirsa, jangan lupa untuk menonton video kami, dan jangan lupa like dan subscribe, dan kalau perlu bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti video-video selanjutnya dari kami. Semoga apa yang kami sajikan ini bukan untuk menggurui dan bukan untuk mengajari kepada para penonton, tetapi kita hanya semata-mata sharing Pak Ustaz ya, Sharing. untuk berbagi ilmu Ya. sehingga kita bisa maju secara bersama-sama. Dan satu kuncinya lagi, apapun usaha kita senantiasa kita selalu meminta doa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan itu mendapat keberkahan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lele.